Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sugeng Seno sebagai Direktur Riset dan Inovasi IPB ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peneliti dan para dosen di lingkungan IPB atas capaian yang luar biasa pada bidang riset dan inovasi tahun 2024. Tahun ini IPB banyak mendapatkan prestasi yang signifikan. Di antaranya adalah yang pertama adalah penelitian BIMA ya. Ada 372 judul Bapak Ibu ya, yang paling banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Yang kedua adalah capaian jumlah penelitian riset ada sekitar 1000 judul ya, dengan pendanaan sekitar 350 miliar yang memperkuat atmosfer riset IPB. Yang ketiga adalah bagaimana dengan riset yang ada ini memberikan kontribusi dalam rankingan THE Interdisiplin Science ranking 2005, di mana IPB mendapatkan peringkat yang pertama di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah dalam top kolaborator BRI 2004, IPB sebagai universitas peringkat pertama di Indonesia. Prestasi ini diperkuat dengan capaian luaran penelitian Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat capaian sekarang yang ada ini di tahun 2004 ada 87% ya. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan baseline 85%. Nah, penelitian yang bermutu Bapak Ibu tidak hanya ditentukan oleh luaran tetapi juga impact ya, di mana impact yang ada itu memberikan dampak baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, di antaranya adalah inovasi yang ada yaitu IPB 3S, IPB 9S, alat ukur kadar Hb, darah non-invasif, serta IPB letter yang menjadi sorotan dalam Expo Inovasi. Kami juga meningkatkan layanan riset ya melalui pengembangan SIPPN yang memudahkan bagi peneliti untuk mendapat informasi peluang riset dan review proposal serta pemantauan terhadap luaran penelitian secara real time. Pada tahun 2025 kami punya program prioritas. Yang pertama adalah pengembangan riset kolaborasi internasional ya, terutama kolaborasi riset ASEAN. Karena Bapak Ibu ya, nilai IRN ya ternyata masih rendah ya di beberapa negara ASEAN seperti dengan Filipina, Kamboja, Brunei, Laos, dan Timor Leste. Yang kedua adalah peningkatan partisipasi dosen Bapak Ibu ya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu passion yang ada itu, capaian yang ada itu masih 50% dan ke depan akan kami tingkatkan di 80% melalui berbagai macam informasi, diantaranya adalah skema RISORA, Research Social Humaniora. Nah, ke depan Bapak Ibu tidak ada lagi para peneliti yang tidak mendapatkan pendanaan riset ya, baik itu sebagai ketua maupun sebagai anggota. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti internasional penelitian IPB tahun 2004 yang menjadi bagian daripada rangkaian kegiatan Pekan Riset dan Inovasi IPB tahun 2004 ya. Semoga seminar ini menjadi wadah kolaborasi dan diskusi yang bermanfaat dalam memperkuat kontribusi riset IPB bagi masyarakat. Terima kasih kepada Pak Rektor ya, para wakil rektor ya, para dekan sekolah, fakultas ya, seluruh peneliti, mitra ya, DRI dan Universitas IPB yang telah mendukung berbagai capaian yang luar biasa ini. Mari terus berinovasi untuk membuat IPB sebagai universitas berbasis kelas dunia. Bapak Ibu, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ernan Rustiadi, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Agromaritim IPB University. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peneliti, para dosen, para mahasiswa di lingkungan IPB University atas capaian yang luar biasa pada bidang riset, inovasi, dan pengembangan masyarakat di tahun 2024. Fokus kami adalah menciptakan ekosistem riset kolaboratif yang mendukung transformasi IPB menjadi Techno-Socio-Entrepreneurial University. Dalam kerangka ini, kami mengintegrasikan riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendorong ketahanan sosial ekonomi serta pencapaian SDGs. Tahun 2024, pada bidang riset, IPB telah berhasil mengkoordinasikan lebih dari 1000 judul penelitian dengan total pendanaan sekitar 350 miliar rupiah. Salah satu capaiannya adalah penelitian skema BIMA dari
Kemdikbud atau sekarang Kemdikti-Saintek, IPB telah mencapai penerimaan dana kompetitif penelitian tertinggi di antara seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kontribusi riset IPB secara multidisiplin juga telah diakui oleh THC Interdisciplinary Science Ranking tahun 2025, di mana IPB mendapatkan peringkat 1 di Indonesia. Capaian ini menunjukkan langkah besar dalam penguatan posisi IPB sebagai universitas berbasis inovasi berkelas dunia. Dari sisi reputasi akademik, IPB telah mencapai lebih dari 2.200 publikasi internasional bereputasi atau terindeks Scopus, di mana IPB juga memiliki jurnal-jurnal ilmiah yang telah terindeks Scopus, dan ini adalah bukti pengakuan reputasi jurnal internasional atas jurnal-jurnal IPB. Dalam hal dampak terhadap masyarakat, IPB juga mempertahankan posisi dalam peringkat 100 dunia THC Impact Ranking, dan di tingkat nasional menempati posisi nomor 1 SDGs Action Award menurut Bappenas selama 3 tahun berturut-turut. Terkait peralatan riset dan laboratorium penelitian, dalam 2 tahun terakhir IPB telah berinvestasi hingga sekitar 400 miliar untuk pengadaan alat lab terbaru dan gedung-gedung lab yang telah memberikan layanan kepada lebih dari 2.000 pengguna dari berbagai tingkat pendidikan maupun mitra-mitra institusional. Seluruh lab dan peralatan lab di IPB akan terintegrasi dalam sistem layanan berbasis online. Saat ini tingkat persiapan sistem pelayanan antar lab terpadu ini telah mencapai 90%. Kami sedang mengembangkan gedung baru untuk lab riset unggulan atau disebut AR Lab yang dibiayai oleh KOICA senilai 3 juta US dollar atau senilai 48,5 miliar rupiah. Dalam pengabdian masyarakat, IPB telah meluncurkan berbagai program termasuk One Village, One CEO, dan Agro Maritime Sociopreneur Academy yang mencakup sekolah kopi, teh, dan drone mapping. Program ini melibatkan mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang menghasilkan output signifikan seperti pelatihan agribisnis, pengelolaan teknologi digital, dan pencegahan stunting. Total lebih dari 900 desa atau kelurahan di 15 provinsi di Indonesia telah menjadi mitra inovasi kami. Selain itu, agribisnis teknologi Park IPB telah melayani kunjungan lebih dari 9.500 orang tiap tahunnya dengan berbagai inovasi digital farming yang sedang dikembangkan dengan bantuan kecerdasan buatan maupun IoT. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2024 IPB telah melayani konsultasi secara daring melalui aplikasi IPB Digitani. Kami mencatat lebih dari 12.000 pengguna aktif yang telah menggunakan IPB Digitani untuk konsultasi maupun penambahan artikel. Prestasi ini adalah bukti nyata komitmen kami terhadap riset kolaboratif, inovasi berkelanjutan, dan pengabdian bermakna. Capaian ini merupakan bukti dedikasi kami untuk mendukung transformasi IPB sebagai Techno-Sociopreneurial University. Bersama, kita akan terus maju menciptakan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Melalui kebijakan dan capaian ini, kami optimis bahwa IPB terus bergerak maju sebagai universitas berbasis riset yang resilient, transformatif, dan berkelanjutan. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti Seminar Nasional dan Internasional IPB tahun 2024 yang merupakan bagian dari rangkaian Pekan Riset dan Inovasi IPB tahun 2024. Semoga seminar ini menjadi wadah inspirasi, kolaborasi, dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih kepada Bapak Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, Fakultas Sekolah, para Kepala Lembaga, para Kakandiro, dan seluruh sivitas IPB dan mitra yang telah mendukung dalam berbagai capaian yang luar biasa ini. Bersama kita membangun IPB untuk Indonesia dan dunia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Direktorat Riset dan Inovasi IPB University. Direktorat ini dipimpin oleh direktur yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan riset dan inovasi di IPB. Untuk mendukung tugas dan fungsi direktur, terdapat 3 bidang utama dalam struktur organisasi DRI IPB. Yang pertama, bidang riset dasar dan terapan, yang bertugas atas koordinasi dan pengelolaan riset dalam berbagai disiplin ilmu, dari dasar hingga terapan. Yang kedua, bidang inovasi, yang bertugas memimpin kegiatan inovasi dengan fokus pada transfer teknologi dan launching hasil riset. Yang ketiga, bidang strategi dan pengembangan riset, yang bertanggung jawab dalam merancang strategi jangka panjang serta kebijakan riset, menganalisis tren riset, dan memfasilitasi kemitraan strategis untuk mendukung pengembangan riset dan inovasi. Direktorat Riset dan Inovasi IPB berlokasi strategis di Gedung Andi Hakim Nasution, lantai 5, Kampus IPB Dramaga. Dengan suasana kampus yang hijau dan asri, lokasi ini menjadi pusat kegiatan riset dan inovasi untuk mendukung terciptanya ide-ide kreatif dan solusi berkelanjutan untuk masa depan. Direktorat Riset dan Inovasi IPB hadir dengan berbagai layanan dan program unggulan untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi. Tahun 2024 menjadi tahun penuh pencapaian bagi Direktorat Riset dan Inovasi IPB. Direktorat ini berhasil mengoordinasikan 740 judul riset skematik dengan total dana mencapai 91,85 miliar rupiah, meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penelitian tersebar di berbagai wilayah dengan dominasi di Jawa Barat sebesar 64,4%. Bidang riset unggulan meliputi pangan, kesehatan, serta teknologi dan rekayasa. Sistem informasi penelitian terus dikembangkan melalui SIPPM IPB dengan fitur baru seperti dashboard peluang pendanaan PPM dan review proposal yang transparan, memudahkan akses dan proses administrasi riset. IPB University terus menghadirkan inovasi unggulan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan dunia. Pada tahun 2024, IPB University meluncurkan 4 inovasi berbasis kecerdasan buatan atau AI, yaitu Indonesia National Single Window Chain, yang menggunakan teknologi blockchain untuk mempercepat pengurusan izin ekspor dan impor. IPB Halter, alat pemantau kesehatan kuda berbasis AI dan IoT, dirancang untuk mendeteksi masalah kesehatan seperti kolik secara real-time. Radar IPB, sebuah sistem deteksi dini kerusakan padi menggunakan teknologi multisensor UAV untuk mendukung ketahanan pangan. Drone dan sistem televisual bawah air, yang dilengkapi perangkat lunak untuk mendukung pelacakan hasil tangkapan ikan dan keberlanjutan perikanan. Selain itu, IPB juga meluncurkan 3 inovasi di bidang kesehatan, yaitu Prolislim, suplemen herbal yang membantu menjaga berat badan, Sietchik, produk perawatan oral inovatif, alat ukur kadar HB darah non-invasif yang memanfaatkan teknologi untuk pengukuran kesehatan yang lebih mudah dan nyaman. Rektor IPB Profesor Arif Satria menyatakan bahwa inovasi ini merupakan bagian dari komitmen IPB dalam menjawab tantangan masa depan melalui teknologi dan riset terapan yang inovatif. Melalui inovasi-inovasi ini, IPB University tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Direktorat Riset dan Inovasi IPB dengan bangga mempersembahkan berbagai capaian luar biasa di bidang riset. Di antaranya, capaian ini mencerminkan dedikasi IPB University dalam mendorong inovasi dan keunggulan ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi dengan mitra luar negeri juga diperluas, termasuk dengan Kasetsart University Thailand dan Daewoo Korea Selatan. Peningkatan reputasi IPB semakin nyata dengan pencapaian peringkat nomor 1 di Indonesia dalam berbagai indikator riset dan inovasi. Terima kasih kepada Bapak Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan Fakultas dan Sekolah, para Kepala Lembaga, para Kakan Biro, seluruh peneliti, mitra, DRI, dan Sivitas IPB yang telah mendukung berbagai capaian yang luar biasa ini. Mari terus berinovasi untuk memperkuat IPB sebagai universitas berbasis riset kelas dunia, riset inovasi mendunia, rakyat sejahtera.
IPB Dikdaya, Indonesia Jaya.